yang dapat nikmat Quran cuma 4. 1 para nabi, 2 para siddiqin, 3 para syuhada, 4 para sholihin. Stop. Gak ada konglomerat. Gak ada orang yang punya rumah baru. Gak ada orang yang tanahnya luas. Gak ada. Cuma 4 aja. Nah kita ini sering liar pikiran kita. Kenapa? Karena kita belajar tidak fokus pada Al-Quran. Yang luar biasa lagi nih. Ketika diajarkan sesuatu yang berbeda. Padahal dari Quran. Nolak pikiran kita. Tidak berlapang. Tidak berlapang dalam majelis. Karena beda dengan pemikiranmu selama ini. Lanjut. Jadi apa yang disampaikan Allah di ayat ini? Aku telah mewahyukan ruh kepadamu. Yes? Yes. Kelihatan gak ruh itu? Gak kelihatan. Tapi kata Allah, aku jadikan ruh itu sebagai cahaya. Wa ja'alna walakin ja'alnahu nuron. Aku jadikan ruh itu sebagai cahaya. Kelihatan gak sekarang? Ya belum bisa lihat kalau masih buta. Tapi begitu terbuka mata kolbunya bisa lihat. Sehingga pengalaman melihat itu diabadikan oleh Imam Al-Ghazali dalam satu kitab namanya Mishkatul Anwar. Allahu nurus samawati wal ar masalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Tuh, dan seterusnya. Merinding. Dan itu tidak bisa hanya didengarkan lewat kata-kata, harus dialami sendiri. Karena kalau kita tidak mengalami, tidak akan memahami. Clear sampai sini? Oke. Setelah kamu tahu wujud nyata dari ruh, yaitu nur, maka kamu jadi mengerti apa itu kitab. Kamu juga jadi mengerti apa itu iman. Itulah pentingnya. Kata Allah, kamu harus bertemu dengan orang yang bisa memberi petunjuk kepada kamu. Petunjuk yang bisa menunjukkan tentang hakikat diri kita. Itulah pentingnya. Ketemu dengan seorang penunjuk jalan. Ya, makanya sesungguhnya kamu benar-benar memberi petunjuk ke jalan yang lurus. Siapa yang ngasih petunjuk pada jalan lurus? Mereka yang bisa menunjukkan kepada kita bahwa ruh yang ada dalam diri kamu adalah nur. Clear? Clear? Gitu nggak ngaji selama ini? Makanya ngaji cuma baca. Wa kadzalika auhai hai ha kecil. Wa kadzalika za. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan. Awas, enggak boleh ruhan. Ruham. Karena ada di situ kasroh double menghadapi mim, itu guna. Idgham bi guna. Oh, pintar. Makanya begitu selesai membacanya tertib, sudah aja ditinggalkan. Pesan di bawah, di belakangnya apa? Enggak ngerti. Langsung besok jadi guru. Buka majelis taklim di rumah. Wa kadzalika auhayna 5 harokat. Ilaika ruham min amrina. Min idhar, nun mati ketemu alif. Pinter ibu, luar biasa. Besok buka majelis taklim. Ketika ditanya, Bu, ari ayat teh eusina naon? Teuing. Tuh. Padahal Quran itu surat. Kalau surat berarti ada pesan.
Apa pesan di balik surat ini? Kan surat. Kalau cuma dibaca aja nggak ketangkap pesannya, persis seperti orang baca surat, nggak ngerti isinya. Luar biasa. Saya dapat surat dari anak saya. Di mana anak ibu? Di Jepang. Senang ibu? Senang banget. Ini surat dibawa-bawa terus. Nah, untuk ibu isina eta ti seratnya. Begitu dibuka, dah hurufna kayak huruf kanji. Huruf kanji teu ngarti bahasa Jepang komo. Cuman itu surat dari anaknya di Jepang. Ibu itu teriak-teriak senang banget dapat surat dari anak. Begitu disampaikan pada orang yang ngerti huruf kanji, dipamacakeun tah. Ternyata isi suratnya anaknya baru saja mengalami kecelakaan. Jingkrak-jingkrak lagi gak ibu itu? Kira-kira apa? Cerik tah. Nah hari tadi teh cerik datang ngerti. Betul gak? Makanya kalian mah hebat. Setiap baca Quran tenang aja. Betul gak? Iya kalian mah tenang, alhamdulillah ya. Gak ada beban, gak ngerti. Hebat, yang penting tamat ya. Saya nih baca Quran ngerti bahasa Arab. Begitu saya ngerti isinya wa kadzalika auhayna ilaka ruham min amrina. Demikianlah kami wahyukan kepadamu ruh dengan perintah kami. Timbul pertanyaan, gimana cara mewahyukannya? Yang mana ruh? Rasanya saya belum pernah nerima. Kan gitu. Kalau timbul pertanyaan. Kemudian kata Allah, ma kunta tadri mal kitab walal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasya. Sesungguhnya kamu tidak mengetahui apa itu kitab, kamu juga tidak mengetahui apa itu iman, tetapi kami jadikan ruh itu sebagai cahaya. Timbul pertanyaan, ya Allah, sampai hari ini saya belum lihat ruh sebagai cahaya. Gimana ya Allah cara melihatnya? Kan timbul pertanyaan. Timbul gak Bapak Ibu pertanyaan baca ayat ini? Entuh kamari mah. Betul gak? Kakak rasote ayeuna. Betul gak? Di bejaan. Dasar tukang nyontek. Makanya Bapak Ibu mah anteng ya. Baca ayat ini selesai. Alhamdulillah. Allahumma arhamna bil Quran. Udah. Yang penting mah. Udah aja. Ditanya ibu tadi ngawas naon? Teuing naon. Surat naon, ayat naon, eusina naon? Teuing teu nyaho. Luar biasa. Hebat? Luar biasa enggak? Luar biasa. Itu bedanya kalian dengan saya. Lanjut. Oke, ini masih dasar-dasarnya. Dalam Quran surat Jin, surat ke-72 ayat 16. Wa allawistaqamu ala thariqat la asqainahum ma'an godako. Dan barang siapa dan bahwasanya jikalau mereka tetap berdiri tegak, wa allawistaqamu istiqomah. Barang siapa yang berdiri tegak di atas jalan itu, ala thariqat la asqainahum ma'an godako. Maka kamu akan benar-benar, maka kami akan memberikan minum kepada mereka air yang sangat segar. Itu kata Allah. Jadi kata Allah, dan bahwasanya jikalau mereka tetap berdiri tegak di atas jalan itu, benar-benar kami akan memberi minum mereka dengan air yang segar. Ini bahasa mutasabihat. Air yang dimaksud di sini jelas, bukan air sekedar untuk menghilangkan haus. Dan ini bukan sekedar cerita tentang diri yang luar, tapi ini cerita diri yang dalam. Diri yang dalam itu sudah dikatakan di ayat sebelumnya, kan wujudnya ruh, wujudnya nur. Kalau ruh itu wujudnya nur, makanan ruh juga pasti nur. Setuju? Oke.
Makanya siapa saja yang sudah bisa tahu siapa jati dirinya, maka dia tahu apa makanan terbaik buat dirinya. Maka lama-kelamaan dia akan merasakan kesegaran. Hidup penuh dengan kedamaian, hidup penuh dengan ketentraman. Kan timbul pertanyaan, kok saya sudah umur segini masih gampang marah, masih gampang tersinggung, masih tidak bisa menerima kenyataan hidup, masih uring-uringan, masih mencoba mengendalikan sesuatu yang tidak bisa dikendalikan, tidak tahu jati diri saya siapa, mana yang bisa dikendalikan, mana yang bisa dipertahankan, mana yang harus dilepaskan, gak tahu. Apa akibatnya? Menderita. Padahal harusnya di usia seperti ini kita sudah meminum air yang segar. Loh, kok saya sudah berspiritual lama, saya sudah beragama lama, tapi kok saya tidak merasakan kesegaran dalam beragama? Kalau menurut Allah, siapa saja yang teguh pendirian dalam satu jalan, harusnya dia sudah meminum air yang segar itu. Kemana air yang segar itu? Di mana air yang segar itu? Belum ketemu sampai sekarang. Tuh, karena tidak pernah bertanya. Oke, jadi 3 ayat ini menjadi dasar untuk kajian kita hari ini. Yuk kita ulangi lagi kajian tadi apa? Apakah kita sudah berada di jalur yang benar atau belum? Kalau kita sudah berada di jalur yang benar, berarti 1, derajat kita harusnya lebih tinggi dong. Karena kata Allah, Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman dan berilmu. 2, harusnya kita sudah tahu jati diri kita yang sesungguhnya. Bahwa ruh yang Allah tiupkan ke dalam diri kita, wujudnya adalah nur, kata Allah. Ya toh? Kalau sudah tahu wujud nyata diri sejati kita, kita tahu makanan terbaik buat diri kita. Kalau sudah tahu makanan terbaik buat diri kita, harusnya di perjalanan kita menempuh kehidupan ini, kita harus menemukan air yang segar itu untuk jiwa kita. Nah, kalau belum menemukan, berarti pekerjaan kita, PR kita masih terlalu banyak. Bapak Ibu bisa membaca Al-Quran, bagus tajwidnya, bagus lagunya, bagus makhrajnya, bagus idghamnya, bagus ikhfanya, bagus idharnya, bagus. Tapi itu belum apa-apa. Itu adalah aksesoris luarnya agama. Ya tentu saja, yang namanya ngaku umat Islam, kitab sucinya adalah Al-Quran, harus tahu dong cara membacanya. Tetapi tahu tata cara membaca itu belum apa-apa. Saya cuma mengingatkan aja, belum apa-apa. Oke, bisa dilanjutkan? Sudah jelas dasarnya? Yes, sekarang kita akan lari dengan kecepatan 60 km per jam. Ciri orang yang sudah berada di jalur spiritual yang benar dalam hidupnya, yang pertama dia memiliki kekuatan manifestasi. Apa yang dimaksud dengan kekuatan manifestasi? Lihat saya semuanya. Karena jiwanya sudah tenang, jiwa yang tenang itu akan mengendalikan pikirannya. Pikiran menjadi tenang. Akan mengendalikan perasaannya, perasaannya menjadi tenang. Maka di situ akan berlaku hukum tarik menarik. Makanya tonton di YouTube saya memberikan secara gratis Hidup Menakjubkan 10 episode. Isi dari 10 episode Hidup Menakjubkan itu saya membagikan rahasia bagaimana caranya mengendalikan pikiran dan perasaan untuk menarik segala hal yang kita inginkan dalam hidup. Jadi saya di situ berbicara secara saintifik bagaimana tubuh kita ini sebagai energi, pikiran sebagai energi, perasaan sebagai energi,
sebagai frekuensi, sebagai vibrasi yang bisa menarik semua hal yang kita inginkan dan kita dambakan dalam hidup. Jadi harusnya hidup kita menakjubkan. Makanya kekuatan ciri orang yang sudah berada di jalur yang benar dalam agamanya, dalam spiritualnya, yang pertama dia memiliki kekuatan manifestasi. Apa itu? Kemampuan untuk menarik apa yang diinginkan semakin kuat. Seiring dengan bertambahnya pikiran positif. Jadi kalau pikiran kita sudah positif, perasaan kita sudah positif, maka pikiran dan perasaan sebagai frekuensi, sebagai energi akan menarik semua hal yang kita inginkan sesuai dengan frekuensi kita. Itu yang disebutkan kekuatan manifestasi. Itulah doa yang sebenarnya. Yang kedua, karena dia itu terhubung dengan energi alam semesta, sudah terhubung, sudah terkoneksi, maka kekuatan manifestasinya menjadi sangat-sangat luar biasa. Yang ketiga, hal-hal yang diinginkan datang lebih mudah. Kenapa? Saya sering memberikan contoh. Kalau kita pergi ke toko sepatu, lihat sepatu bagus, dan kita bilang, wah mahal, kita tidak akan pernah menggunakan sepatu itu. Tapi kalau kita bilang, besok saya datang lagi, pasti ada duitnya untuk beli ini. Sepatu ini tidak mahal sebetulnya. Ini karya yang sangat bagus. Bahkan saya tidak bisa membuat karya sebaik ini. Kalau saya membeli sepatu ini dengan harga yang tinggi, hitung-hitung saya menghargai orang yang menciptakan sepatu ini. Gak mahal sepatu ini. Kalau berpikir seperti itu, kita punya peluang untuk datang lagi dan menggunakan sepatu itu. Nah, kalau orang sudah berada di jalur spiritual yang benar, kekuatan manifestasinya menjadi sangat luar biasa. Apapun dalam hidupnya menjadi mudah untuk terrealisasi. Jadi kalau kita sulit sekali menginginkan sesuatu tetapi manifestasinya sulit sekali. Maaf ya, penyakitan, miskin, serba kekurangan, banyak konflik. Hati-hati, itu bukan takdir. Itu sinyal dari alam semesta bahwa cara hidup kita nggak beres. Saya kasih tahu, nggak beres. Itu sinyal bahwa ada yang harus diperbaiki. Setiap ada peluang yang datang, kita abaikan. Sehingga menyebabkan pencapaian pribadi kita juga tidak pernah mengalami kemajuan. Yang keempat, karena kita sudah selaras dengan energi yang mengelilingi kita, sudah selaras nih, lihat saya semuanya. Apa yang mengelilingi kita saat ini? Kan ruang kosong. Dan ruang kosong ini yang menghubungkan kita dengan semua makhluk di alam semesta ini. Setuju? Kita terhubung gak dengan orang Amerika sekarang? Dengan apa? Dengan ruang kosong ini. Dan ruang kosong ini jangan dikira kosong loh. Ruang kosong ini adalah ruang energi, ruang penciptaan, tempat semua ciptaan terjadi. Taruh bunga di ruang kosong ini, tumbuh. Kita cuma ngasih pupuk, itu fisiknya. Tetapi siapa yang menumbuhkan? Ada kecerdasan di ruang kosong ini yang membuat bunga itu berwarna-warni bisa tumbuh. Kita lupa dengan itu semua. Jadi ciri yang pertama apa? Kekuatan manifestasi. Ciri yang kedua, seseorang yang sudah berada di jalur yang benar dalam spiritualnya memiliki energi yang tak terbatas. Maaf ya, Bapak Ibu, terlalu banyak istirahat, gampang lelah, selalu defisit energinya, tidak energetik hidupnya. Hati-hati ya, ketika kita gampang lelah, malas, mager, itu ada yang salah sebenarnya dengan kehidupan kita. Kita tidak berada di jalur yang benar itu hidupnya.
Kalau kita berada di jalur yang benar, energi kita tuh tanpa batas. Tanpa batas. Saya yakinkan, saya bicara pengalaman pribadi saya. Kegiatan saya dalam sehari luar biasa banyaknya. Dan tidur saya cuma beberapa jam saja. Kita terkoneksi dengan alam semesta, kita terkoneksi dengan sumber energi lewat napas kita. Harusnya energi yang tanpa batas ini membuat kita pun tanpa batas. Jadi aliran energi yang tanpa batas dalam diri kita selalu bertenaga, selalu bersemangat, lebih siap menghadapi segala tantangan dalam hidup. Kenapa itu terjadi? Karena kita sudah bisa terhubung dengan diri sejati kita. Kita terhubung dengan alam semesta. Kita sudah menemukan keseimbangan dalam hidup kita. Bahkan tugas-tugas yang terasa berat pun, kalau orang sudah punya spirit yang kuat, itu terasa ringan saja. Bukan sekedar energi yang tanpa batas, tapi dia mudah sekali memberikan energi yang positif pada lingkungannya, pada orang lain. Sederhana Bapak Ibu. Kalau anak kita, pasangan hidup kita, tidak merindukan kita saja, itu ada masalah dengan energi kita. Tapi kalau energi dalam diri kita sudah positif dan tanpa batas, perhatikan saya. Kita bukan sekedar menjadi energetik buat diri sendiri, tapi kita selalu membuat orang lain juga di sekitar kita menjadi penuh dengan semangat. Selalu menjadi sumber inspirasi bagi orang lain. Yang ketiga, daya tarik pribadi yang meningkat. Ciri orang yang sudah berada di jalur spiritual yang benar, daya tarik pribadinya meningkat. Gampang coba, Bapak Ibu. Rumahnya dirindukan tetangga enggak? Kalau rumah kita dirindukan tetangga bukan berarti rumah kita bagus. Yang menghuni rumahnya yang bagus. Kalau penghuni rumahnya sopan, penuh cinta kasih, setiap orang yang datang ke rumah welcome, punya makanan sedikit dikeluarkan, orang minta tolong ditolong, yang punya nggak punya beras dibantu berasnya, yang compang-camping bantu bajunya. Maaf, saya bukan ngalamin istri saya. Di rumah itu orang kerja ganti. Jadi kemarin pergi ke pasar sama istri saya. Sebetulnya dia kaget cerita sama saya, Pak, semua orang di pasar itu kenal sama ibu. Dipanggil. Ayo ke sini. Dan setiap beli apapun selalu dikasih tambahannya. Sederhana kok. Kalau uang 100.000, ada kembalian 10.000, udah buat ibu aja. Cuma sederhana itu aja. Kembaliannya nggak diambil. Dibeli tapi tidak diambil. Ada orang jualan singkong, singkongnya dibeli tapi nggak diambil. Ya diambil secukupnya aja. Toh di rumah juga nggak ada yang makan. Jadi ke pasar itu niatnya bukan sekedar mau belanja, tapi mau menyenangkan orang di pasar. Mungkin dengan uang 1.000, 2.000 kembalian tidak diambil. Orang itu kan punya kesan yang dalam. Sehingga ketika datang orang ini ke pasar, bahkan dia juga ingin berbagi. Sehingga pulang dari pasar tuh banyak oleh-oleh. Ada yang ngasih oleh-oleh ini, ya. Dan dia cerita sama saya karena baru kerja baru. Dan dia sering bekerja di tempat yang lain dan dia tidak menemukan itu. Kok di pasar kenal semua? Ya karena kita kalau ke pasar selalu ngasih bekas kebaikan. Coba. Kan hal sederhana sebetulnya. Betul nggak? Gitu. Kalau orang nawarkan singkong berapa? 10.000 neng 1 kilo. Udah, gak usah ribut.
Beli aja. Hargai. Bukan sekedar menghargai orangnya, hargai yang menciptakan singkongnya. Kamu tawar habis-habisan, kamu tidak menghormati Allah sang pencipta. Bukan sekedar tidak menghargai orangnya. Singkong 10.000 murah banget, nungguinnya berapa lama? Mesti ditawar lagi, 2.000 mang, baru ngaleos. Yang kayak gitu gak dirindukan sama pedagang. Saya yakin nih orang yang kayak gini sama uang pun gak dirindukan. Saya punya kebiasaan, kalau ada orang lagi mikul berat-berat di jalan, ya saya beli. Dan saya juga tidak butuh yang dia pikul. Ya sudah, saya beli aja biar pulang, nanti bagikan ya di rumah sama tetangga. Ada orang jualan coet 10, 5 sini, beli. Saya juga nggak butuh coet, di rumah juga udah banyak. Mau bikin sambal berapa kali sehari? Ya udah saya bilang bagikan aja mang, biar nggak berat, biar cepat pulang. Kasihan kan bawa itu. Ada daya tarik pribadi yang meningkat. Orang mulai tertarik kepada kita, ada aura positif yang dipancarkan. Bahkan orang mulai berani kepada kita. Listrik gak kebayar, datang kepada kita, itu bagus. Bagus itu. Kalau orang mulai berani kepada kita, berarti kita ini auranya bagus. Kalau orang gak berani, ya Allah, saudaranya aja gak berani datang, kenapa? Kalau datang ke rumah kita udah monyong. Boro-boro mau minta bantuan bayar listrik. Betul gak? Udah monyong, udah gitu ngeluarin kata-kata yang gak sedap. Berapa juz pun kamu baca Quran setiap hari. Kalau aura positif pun gak ada yang salah tuh. Orang yang berada di jalur spiritual yang benar, energi spiritualnya terus meningkat. Dan kalau energi spiritualnya itu terus meningkat, itu aura positifnya tuh meningkat. Dan pasti dirindukan orang. Coba kalau pergi sama-sama ke restoran. Duluan atuh naro duit, mau sabaraha. Betul gak? Ya mau kalau caricing, geus dahar teh, hayang dibayarkeun batur. Bayar duluan, taruh kartu ATM-nya, ya. Berani. Menyenangkan orang sekali-kali. Caricing. Hayang gratis wae. Mental miskin itu. Saya harus ngomong keras, maaf ya. Pengen nyubit sama kalian itu. Orang-orang merasa nyaman di sekitar kita. Dan yang luar biasa, kita lebih percaya diri. Karena vibrasi frekuensi yang semakin besar itu kemudian menarik orang-orang ke sekitar kita. Dan orang nyaman di sekitar kita. Dan yang luar biasa, kita lebih bahagia lagi melihat orang lain bahagia. Coba pulang dari sini sederhana aja. Gak usah banyak-banyak ngajinya. Gimana caranya supaya rumah saya dirindukan tetangga yang paling dekat aja. Coba. Jangan di rumah kita makanan banyak, gak kemakan. Tetangga sebelah gak makan, kita diam saja. Sekali-kali coba keliling keluar dari rumah itu. Keluar coba. Ada berapa tetangga di situ? Kerja di mana? Bukan kepo itu, bukan kepo. Supaya kalau kita punya apa itu? Ada rasa di sini. Kan kata Nabi tidak disebut orang beriman jika dia tidur nyenyak sementara tetangganya enggak bisa tidur karena kelaparan. Jangan dibikin malah di benteng rumah kita. Sampai enggak kenal dengan tetangga kita sendiri. Ada yang salah tuh belajar spiritual. Berikutnya. Ciri orang yang sudah berada di jalur spiritual yang benar, mimpinya sering jadi nyata. Karena sudah bersih jiwanya. Awas ya, ini saya tidak akan menjelaskan ya, karena ini kalau dijelaskan tentang tidur, tentang mimpi,
ini perlu 10 SKS tuh kuliahnya. Jadi saya cuma ingin ngasih globalnya aja. Bukan hanya mimpi ketika tidur, tetapi punya mimpi besar dalam kehidupannya. Saya tidak cerita mimpi ketika tidur saja. Dia punya mimpi besar dalam kehidupannya. Kan ada orang yang tidak punya mimpi, tidak ada harapan apa-apa dalam hidupnya. Misalkan sederhana aja ya. Kalau saya dari kecil mimpi saya gimana caranya supaya kalau ada orang lain yang minta tolong sama saya bisa menolong mereka. Itu mimpi. Ya. Bagaimana menciptakan sarana yang bisa bermanfaat buat orang banyak? Mimpi. Daripada mikirin diri sendiri aja hidup itu nggak ada artinya. Jadi kalau memenuhi kebutuhan pribadi saja, kita sudah kalang kabut dalam hidup ini. Boro-boro bisa membantu orang lain. Apa nggak punya mimpi gitu? Kita ingin menjadi manusia yang berguna bagi banyak orang.